Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di mata kuliah Biomedik 2 Offering C angkatan 2021. Bahasan topik pada video ini adalah mengenai cacing atau vermes. Video ini dibuat oleh kelompok cacing 2 beranggotakan 1. Caroline Rene Lesmana Putri, Sonia Dwi Rahmawati, Renadi Wahyu Ardiansah, Sila Krisayanti, dan Charlotte Kristal Pariri. Cacing atau vermes merupakan salah satu kelompok invertebrata yang bertubuh lunak, tidak memiliki rangka, tidak mempunyai kaki, dan rongga tubuhnya tripoblastik. Sebagian cacing ada yang hidup bebas di alam, sebagian lainnya hidup sebagai parasit pada tubuh hewan ataupun manusia. Berdasarkan bentuk tubuhnya, cacing dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Platyhelminthes atau cacing pipih, Nemathelminthes atau cacing gilik, dan Annelida atau cacing cincin. Cacing pipih atau Platyhelminthes memiliki bentuk tubuh pipih dorsoventral dengan ciri tubuh yang pertama adalah sistem saraf tangga tali, yang kedua hermaprodit atau memiliki 2 kelamin, yang ketiga belum memiliki sistem peredaran darah dan anus, yang keempat adalah rongga tubuh tripoblastik acelomata atau memiliki 3 embrional dan tidak memiliki selom atau rongga tubuh semu. Untuk reproduksinya, cacing pipih dibagi menjadi 2, yaitu aseksual melalui pembelahan biner dan juga seksual melalui perkawinan silang. Untuk sistem pencernaannya adalah gastrofarkuler, yaitu dari mulut, faring, kerongkongan, usus, dan anus. Untuk klasifikasi dari cacing pipih terdapat yang pertama trematoda atau cacing hisap, contohnya adalah Fasciola hepatica atau cacing hati. Yang kedua turbellaria atau cacing getar, contohnya Planaria sp. Dan yang ketiga cestoda atau cacing pita, contohnya adalah Taenia saginata. Selanjutnya adalah Nemathelminthes atau cacing gilik, memiliki bentuk tubuh gilik atau bulat panjang. Dengan ciri tubuh yang pertama adalah sistem saraf tangga tali, yang kedua uniseksual atau jenis kelamin terpisah, yang ketiga memiliki saluran pencernaan, yang keempat rongga tubuhnya tripoblastik pseudocelomata, yaitu memiliki 3 embrional dan memiliki selom atau rongga tubuh semu. Untuk cara reproduksinya adalah seksual, yaitu melalui perkawinan silang. Untuk sistem pencernaannya mulai dari mulut, lalu ke usus, dan ke anus. Klasifikasi dari Nemathelminthes atau cacing gilik yang pertama adalah nematoda. Contohnya adalah Ascaris lumbricoides atau cacing perut, di mana sering menginfeksi anak-anak sehingga menjadikan anak-anak kekurangan gizi yang ditandai dengan adanya perut buncit. Yang kedua adalah Oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Cacing ini dapat menyebabkan gatal pada daerah anus. Dan yang ketiga ada Ankylostomata duodenale atau cacing tambang. Cacing tambang menyebabkan penyakit anemia atau kekurangan zat besi. Yang keempat ada Wuchereria bancrofti atau cacing rambut. Cacing rambut dapat menyebabkan penyakit kaki gajah. Yang terakhir atau yang kelima ada Nematomorpha yang memiliki contoh Neocoenorhinus emidis yang menyebabkan penyakit askariasis pada penyu. Klasifikasi cacing yang terakhir adalah Annelida atau cacing gelang yang memiliki bentuk tubuh ruas seperti cincin. Untuk ciri tubuh yang pertama adalah sistem saraf tangga tali. Yang kedua adalah hermaprodit, yaitu memiliki 2 kelamin. Yang ketiga, rongga tubuhnya tripoblastik celomata, yaitu memiliki 3 embrional dan sudah memiliki rongga tubuh sebenarnya. Yang keempat adalah memiliki alat ekspresi berupa nephridium dan memiliki pembuluh darah. Untuk cara reproduksinya dapat secara seksual melalui perkawinan silang. Sistem pencernaannya dari mulut, usus, lalu ke anus. Untuk klasifikasi Annelida atau cacing cincin sendiri, ada yang pertama adalah Polychaeta atau cacing berambut. Contohnya adalah Eunis viridis atau cacing wawo yang dimanfaatkan sebagai makanan di Kepulauan Maluku.
Yang kedua adalah oligochaeta atau cacing berambut sedikit. Contohnya adalah Peretima sp atau cacing tanah. Yang ketiga ada Hirudinea atau cacing hisap tak berambut. Contohnya adalah Hirudomedicinalis dan Hirudinaria javanica atau lintah. Ciri-ciri cacing filaria: ujung panjang 230 sampai 300 mikrometer dan lebar 7,5 sampai 10 mikrometer, mempunyai slit atau bersarung pada tubuhnya, mempunyai inti yang halus, sama besar dan tersusun teratur tanpa inti tambahan (nucleus terminalis) pada ujung posterior. Ujung anterior tumpul membulat, ujung posterior meruncing cephalic space, panjang sama lebar sama-sama 1:1. Lakukan badan halus berwarna putih kekuningan, bentuk seperti benang. Ujung anterior dan posterior tumpul mempunyai lapisan kutikula yang halus. Ukuran cacing betina sama dengan panjang 80 mikrometer dan lebar 0,24 mikrometer. Ukuran cacing jantan panjang 40 mikrometer dan lebar 0,1 mikrometer. Ujung posterior cacing betina tumpul, ujung posterior cacing jantan runcing, melengkung ke arah ventral dan mempunyai 2 tubuh spikula. Sifat biologis cacing filaria: habitat cacing dewasa berada di dalam pembuluh limfa dan kelenjar limfa. Mikrofilaria didapatkan dalam darah dan limfa. Predileksi cacing ini adalah jaringan limfa abdomen ke bawah. Dalam pembuluh dan kelenjar limfa dapat melingkar tubuhnya sehingga menjadi suatu nodul seperti tumor, sehingga menimbulkan varises, yaitu pelebaran pada pembuluh yang abnormal. Mikrofilaria dikeluarkan dari nodul langsung ke aliran limfa dan melalui ductus tracheus masuk ke aliran darah. Mikrofilaria mempunyai periodisitas nokturna, yaitu berada dalam pembuluh darah pada waktu malam hari, jam 10 malam sampai jam 4 subuh. Hal ini perlu diingat untuk mengambil sampel darah pada malam hari untuk diagnosis. Pengertian cacing filaria yaitu salah satu metode jaringan yang merupakan salah satu parasit manusia yang menyebabkan penyakit filariasis limfatik atau bisa disebut dengan kaki gajah. Penyebaran cacing ini kosmopolit, terutama di daerah tropis dan subtropis. Insidensi tinggi terjadi di daerah sekitar pantai dan kota besar, karena hal ini berhubungan dengan kebiasaan intermediate host atau hospes perantara (nyamuk). Filaria mempunyai nama lain Filaria bancrofti, Filaria sanguinis hominis, Filaria sanguinis, Filaria nocturna, dan Filaria pacifica. Cacing hati atau yang memiliki nama lain Fasciola hepatica memiliki bentuk pipi seperti daun dengan bentuk bahu yang khas. Untuk ukuran panjangnya 20-30 mm dan lebarnya 8-13 mm. Mempunyai 2 buah batik lisap dan untuk ovariumnya bercabang-cabang terletak dekat testis. Untuk uterusnya relatif pendek dan berkelok-kelok. Fasciola hepatica adalah salah satu trematode hati yang bersifat hermaprodit yang dapat menimbulkan penyakit fascioliasis. Gejala fascioliasis sendiri yaitu selama migrasi akan menimbulkan kerusakan parenkim sekitar hingga terjadi nekrosis serta obstruksi dan penyumbatan empedu. Akibat tekanan, hasil metabolik cacing yang toksik dan migrasi cacing menimbulkan peradangan adenomateus dan fibrotik di saluran empedu sehingga terjadi icterus. Untuk pencegahan fascioliasis sendiri, itu yang pertama, memasak sayuran dengan baik dan masak sebelum dimakan, melakukan pengobatan pada penderita, baik manusia maupun hewan. Yang ketiga, tidak buang air besar sembarangan, terutama di lokasi perairan yang ditumbuhi oleh tumbuhan air. Upaya pengobatan fascioliasis sendiri itu dapat diobati dengan obat triclabendazole yang diberikan secara per oral dalam 1 atau 2 dosis. 2 dosis terapi ini diberikan kepada pasien yang memiliki infeksi berat atau yang tidak merespon pada terapi tunggal.
Cacing cambuk atau Trichuris trichuria adalah nematoda usus atau cacing usus yang ditularkan melalui tanah yang dapat menyebabkan penyakit trichuriasis. Cacing ini disebut juga Trichocephalus dispar, whipworm, Trichocephalus hominis, dan cacing cambuk karena bentuknya yang menyerupai cambuk. Penyakit karena infeksi cacing ini disebut dengan trichuriasis atau trichocephaliasis atau penyakit cacing cambuk. Pada infeksi ringan, pada tempat-tempat perlekatan tidak terdapat kerusakan mukosa, namun kadang-kadang terdapat sedikit perdarahan kecil. Pada infeksi berat, terdapat gejala-gejala menyerupai sakit perut, diare yang kadang-kadang disertai bercak darah, demam ringan, sakit kepala, serta berat badan menurun. Diagnosis dari infeksi ini dapat diketahui dengan menemukan telur cacing cambuk pada pemeriksaan tinja. Namun, pada infeksi ringan, telur cacing cambuk ini susah untuk dideteksi. Penularan dari penyakit trichuriasis ini ialah dengan cacing yang menyebar dari manusia ke manusia lain melalui penularan tinja oral atau melalui makanan yang terkontaminasi oleh telur cacing. Penularan cacing ini lebih sering terjadi di daerah dengan cuaca tropis serta lebih mudah menginfeksi pada lingkungan sanitasi yang buruk. Cacing cambuk juga mudah menginfeksi anak-anak, terutama anak-anak yang sering bersentuhan dengan tanah kotor. Selanjutnya ialah pencegahan dan penyembuhan dari penyakit trichuriasis ini ialah dengan yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum makan, serta menerapkan perilaku hidup sehat dan sanitasi yang baik. Kemudian, mencuci sayuran serta buah-buahan sebelum dimakan dan dimasak. Yang selanjutnya ialah dengan mengajarkan pada anak-anak untuk tidak bermain di tanah, terutama tanah yang kemungkinan terdapat kotoran manusia. Untuk pengobatan dari penyakit trichuriasis ini ialah dengan mengonsumsi obat mebendazole sesuai dengan anjuran dokter, dengan dosis tunggal yaitu 500 mg, serta obat alternatif dari mebendazole ini ialah albendazole.